Selamat pagi, Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2020, yang merupakan minggu kedua sesudah Trinitatis. Untuk itu saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan lewat ibadah minggu pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat 355 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Yesus memanggil. Memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bekal, jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus bagi sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di minggu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagai kesanggupan kita untuk melakukan panggilan Tuhan ini, kita bersama-sama akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan 2. Semua yang letih lesu.
Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Sidang jemaat, mari kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan sekaligus mengakui akan kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang telah menyapa kami dengan firman-Mu. Sungguh firman-Mu yang Kau beritakan kepada kami pada hari ini menjadi kabar baik terkhusus bagi kami, orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Sebab Engkau menawarkan bagi kami semua kelegaan. Semua itu Engkau berikan kepada kami karena Engkau sangat mengasihi kami, karena Engkau tidak ingin melihat kami ada dalam keadaan putus asa, ada dalam keadaan kelelahan, ada dalam keadaan berbeban. Karena itulah Engkau dengan kasih-Mu tak mengangkat beban kehidupan kami. Tuhan, siapakah sesungguhnya kami ini yang Engkau kasihi, yang Engkau tolong dengan begitu sempurna? Kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang patut kena murka dari Tuhan. Sebab ketika Engkau memanggil kami menutup telinga kami. Sebab ketika Engkau mengajarkan kepada kami tentang kasih, kami seolah-olah memberontak terhadap panggilan-Mu itu, dan kami tetap hidup di dalam dosa. Sehingga perjalanan hidup kami tidak bagaikan orang yang letih dan lesu, bagaikan orang yang senantiasa berbeban berat. Karena itu ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mau mengaku bahwa semua ini adalah kelemahan kami. Semua ini adalah dosa-dosa yang kami telah perbuat. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Kiranya Engkau berkenan menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib Bukit Golgota. Inilah doa syukur, pengakuan dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita dengan tulus dan jujur mengakui dan dosa-dosa di hadapan Allah? Adakah kita akan menyesal akan perbuatan dan dosa-dosa kita itu? Jika demikian, maka hari ini juga saya memberitakan bahwa sesungguhnya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Inilah berita anugerah yang saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai orang yang telah mendapat pengampunan dari Tuhan, sungguh patut kita bersama-sama hidup seturut dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 50A ayat 1 sampai dengan 3, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikuti
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita sekarang akan membaca, merenungkan, dan belajar daripada hal firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita sekali lagi datang pada Tuhan, kita berdoa. Saatnya bagi kami ya Tuhan, untuk tenang sejenak, untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan bagi kami sekalian. Karena itu berilah kami telinga untuk mendengar. Berilah kami hati yang sedia untuk menerima firman-Mu. Berilah kami kekuatan agar di kemudian hari kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun menyangkal anak selain Bapa, mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia tentu saja semua orang yang mendengar firman Tuhan, menerima dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, saya beri judul Undangan Yesus bagi orang yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan Yesus bagi orang yang letih lesu dan berbeban berat. Berbicara tentang undangan. Siapakah di antara kita yang pernah menerima undangan? Baik undangan secara tertulis maupun undangan secara lisan. Bagaimana respon saudara ketika saudara menerima undangan itu? Apakah saudara dengan sukacita akan menghadiri undangan itu, ataukah menolaknya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kebanyakan orang akan menerima undangan itu dengan sukacita. Mengapa? Karena
undangan yang saudara terima itu menandakan bahwa saudara adalah orang yang dihargai, saudara adalah orang yang dihormati, saudara adalah orang-orang yang spesial. Karena itu ketika kita diundang oleh saudara kita, ketika kita diundang oleh sahabat kita, terlebih lagi ketika kita diundang oleh orang yang sangat penting, maka kita pun dengan sukacita memenuhi undangan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan sebuah undangan. Undangan itu berasal dari Yesus, dari penguasa langit dan bumi. Mengapa saya katakan dari Yesus, penguasa langit dan bumi? Karena ia telah menerima segala kuasa dari Sang Bapa. Itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-27. Dan Bapaknya itu adalah penguasa langit dan bumi. Ayat 25. Jadi undangan ini bukan undangan yang sembarangan. Sebab undangan ini berasal dari Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas langit dan bumi. Nah, sekarang coba bayangkan bagaimana rasanya kalau saudara diundang oleh sosok pribadi yang berdaulat atas langit dan bumi ini. Bagaimana kira-kira perasaan saudara? Saya yakin saudara akan merasa senang, saudara akan merasa sukacita, sebab saudara menerima undangan dari orang penting, dari orang yang memiliki kedudukan tinggi. Bukan saja kedudukan tinggi, tetapi penguasa langit dan bumi. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa kira-kira orang yang diundang oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa langit dan bumi itu? Adakah yang diundang itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu, orang-orang pejabat? Di dalam ayat 28 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa orang yang diundang oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang berada dalam kondisi letih dan lesu. Mereka yang ada dalam keadaan berbeban berat. Dalam konteks pembacaan ini, yang dimaksud orang-orang yang letih lesu, yang dimaksud ada orang-orang yang berbeban berat adalah orang-orang yang telah lelah, orang-orang yang telah kepayahan untuk melakukan tuntutan hukum Taurat. Terlebih lagi hukum Taurat yang ditambah dengan tradisi-tradisi oleh nenek moyang mereka. Jadi dengan tuntutan seperti ini, mereka sudah putus asa. Mereka tidak lagi punya daya. Mereka sudah letih dan lesu. Dengan kata lain, hukum Taurat ini menjadi beban yang berat, yang tak tertanggungkan oleh mereka. Jika tidak ada orang yang menolong, yang mengangkat beban ini, tentu mereka akan binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara masalah beban,
Siapakah di antara kita pada saat ini yang hidup tanpa beban? Saya yakin dan percaya semua orang memiliki beban. Karena apa? Karena hidup itu sendiri merupakan hidup yang berbeban. Terlebih lagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tentu saja kita semua memiliki beban. Beban itu berupa ketakutan. Ketakutan tertular virus corona. Sebab virus ini sangat berbahaya. Virus ini sangat mematikan. Para pengusaha berbeban. Bagaimana caranya mereka akan melanjutkan usaha? Modal yang mereka sudah keluarkan begitu besar. Mereka berbeban bagaimana mereka menghidupi, membiayai pekerja-pekerja. Mereka berbeban sebab mereka harus merumahkan karyawannya. Mereka berbeban karena mereka harus mem-PHK orang yang sudah diajak bekerja sama, memajukan usahanya. Para pekerja berbeban takut untuk dirumahkan. Para pekerja berbeban takut di PHK. Karena ketika mereka dirumahkan, karena ketika mereka di PHK, pasti ini akan berdampak buat kesejahteraan keluarga mereka. Karena mereka tidak akan dapat lagi menghidupi keluarga dengan baik. Karena mereka tidak lagi memiliki penghasilan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan kita tidak membiarkan orang-orang yang letih lesu. Tuhan kita tidak membiarkan kita orang-orang yang berbeban berat. Tetapi Tuhan kita, Sang Penguasa langit dan bumi ini, dengan rendah hati, dengan tulus mengundang semua orang yang ada dalam keadaan letih dan lesu. Semua orang yang sedang dalam keadaan berbeban berat, dengan mengulurkan tangan, dia mengatakan, hai engkau orang-orang yang letih lesu, hai engkau orang-orang yang berbeban berat, marilah datang kepadaku. Jikalau engkau mau datang kepadaku, akan memberi suatu kelegaan kepadamu. Bukankah ini sebuah tawaran, sebuah undangan yang sangat istimewa? Bukankah ini adalah undangan yang patut kita terima dengan penuh sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan mengundang. Tuhan yang mengundang berjanji memberikan kelegaan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Inilah berita sukacita yang Tuhan hendak sampaikan kepada orang-orang yang letih lesu, kepada orang-orang yang berbeban berat. Lalu bagaimana respon saudara? Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan orang untuk memenuhi undangannya. Itu semata-mata menjadi hak saudara menolak atau memenuhi undangan itu. Yang jelas ketika kita datang memenuhi undangan Tuhan, maka janji Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam undangan Tuhan Yesus ini, Dia tidak saja
memberikan janji. Janji untuk memberikan kelegaan kepada orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi dalam undangan Yesus ini, Tuhan Yesus juga memanggil orang-orang untuk memikul tanggung jawab. Dan hal ini dinyatakan di dalam ayat 28 sampai dengan 30 demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah panggilan bagi orang-orang yang telah merasakan berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Mereka harus menanggalkan segala bentuk kesombongan. Mereka harus menanggalkan segala bentuk kecongkakan dan mau belajar hidup rendah hati dari Yesus Tuhan, Sang Penguasa dan yang memberi undangan itu. Kira-kira apa ciri-ciri orang yang rendah hati? Saya dapat katakan ciri orang yang hidup rendah hati adalah orang itu tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kepada Tuhan, maka itu tandanya bahwa ia menghargai, menghormati apa yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Ciri orang yang rendah hati adalah orang itu tidak mau merendahkan orang lain, menghina orang lain, tetapi orang itu akan dengan sukacita menerima siapa saja yang datang kepadanya. Dan ciri itu ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah di dalam ayat 25 dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa. Karena Yesus adalah orang yang rendah hati. Karena itu yang diundang oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Hal ini menunjukkan penghargaan Yesus kepada setiap orang, termasuk orang yang kecil dan lemah sekalipun. Inilah teladan yang Yesus berikan kepada setiap orang yang menerima undangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diajar untuk rendah hati, belajar pada Yesus, maka itu artinya kita diajar untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Kita diajar untuk menghargai setiap orang, termasuk menghargai orang kecil, orang lemah sekalipun. Dengan berbuat demikian, maka ada berkat-berkat yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Hidup kita akan menjadi lebih ringan. Hidup kita akan menjadi lebih enteng. Karena apa? Karena Tuhan menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam kasih, pasti Tuhan mau menolong kita. Di dalam kasih, Tuhan pasti mengaruniakan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, maka sebagai orang yang menerima undangan Tuhan, jangan mau hanya menikmati janji dan berkat Tuhan saja. Tetapi sebagai orang yang menerima undangan dari Tuhan, maka kita pun wajib
untuk mendengar panggilan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah menerima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir renungan ini perlu rasanya saya mengingatkan sekali lagi bahwa saat ini undangan spesial itu, undangan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus telah disampaikan kepada kita. Kita yang adalah orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena itu marilah kita datang untuk memenuhi undangannya itu. Sebab Ia berjanji akan memberikan kelegaan dan jiwa kita tenang. Karena itu jangan sekali-sekali menolak undangan yang istimewa ini. Ingat, bila kita telah menerima belas kasihan daripada Tuhan, maka kita pun dipanggil untuk menanggalkan segala macam bentuk kesombongan dan senantiasa belajar untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Mari kita memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita, karena kuk itu enak dan ringan yang membuat jiwa kita tenang. Amin. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sekarang marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang Kau beritakan kepada kami. Karena firman-Mu itu sungguh menghibur, sungguh menguatkan, dan menenteramkan hati kami. Terkhusus kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang tidak berdaya, umat-Mu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Karena Engkau sudah mengundang kami untuk datang kepadamu, Engkau berjanji kepada kami akan memberikan kelegaan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami dengan penuh kerendahan hati menerima akan undangan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, beban-beban yang ada pada kami kepadamu. Ya Tuhan Bapa di surga, pada kesempatan pagi ini
Izinkan kami untuk menaikkan doa syafaat kami, terkhusus bagi kami Tuhan, dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Engkau tahu Tuhan, bahwa setiap pribadi kami mengalami beban, bahkan kami seolah-olah tidak berdaya lagi setelah sekian bulan lamanya kami hidup di tengah-tengah ancaman virus corona ini, di mana kami tidak lagi bebas untuk melakukan aktivitas kami. Kami harus tinggal di rumah kami. Kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Bahkan Bapa, Engkau tahu, kami anak-anak-Mu sudah merasa kewalahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, karena kami tidak lagi punya penghasilan. Sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang mengundang kami berkenan mengangkat beban-beban hidup kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami, sehingga kami sesegera mungkin dapat keluar dari persoalan ini, sehingga kami sesegera mungkin dapat keluar dari ancaman virus corona ini. Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang berbeban oleh karena sakit penyakit. Baik mereka saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, saudara-saudara kami yang mengalami sakit yang belum dapat disembuhkan. Ibu Made Rai Ruminiati, saudara kekasih kami Ibu Nyoman Kawi, bahkan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Mereka ini berbeban berat. Mereka ini sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk mengangkat beban mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan. Lawatlah mereka ya Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu, sehingga saudara-saudara kami melalui jamahan kuasa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu mendapatkan pemulihan dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan usianya dalam sepekan ini. Mereka telah banyak menikmati berkat-berkat-Mu. Tanpa berkat-berkat dari Tuhan, tidak mungkin mereka dapat hidup seperti sekarang. Karena itu ajarlah mereka selalu bersyukur. Ajarlah mereka untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajarlah mereka untuk menyerahkan segala persoalan-persoalan hidupnya di masa yang akan datang kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan ini. Bagi kami di Gereja Kristen Protestan di Bali, mana pada tahun ini dirancangkan akan dilaksanakan persidangan sinode untuk mengevaluasi semua program-program kami, untuk menetapkan program 2020-2024, bahkan untuk memilih pengurus gereja di periode yang akan datang ini. Kami dalam situasi ini mengalami kendala. Sulit bagi kami untuk berkumpul karena pemerintah kami membatasi jumlah orang-orang dalam pertemuan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah kehilangan akal untuk menolong dan memberikan jalan keluar kepada kami. Sebab itu kami pertaruhkan rencana persidangan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami pun tidak henti-hentinya berdoa bagi pemerintah kami yang
juga memiliki beban berat untuk mengatasi pandemi COVID ini. Beban berat untuk membangun ekonomi agar masyarakat Indonesia sejahtera. Beban berat oleh karena banyak tantangan lain yang harus dihadapinya. Karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, agar mereka dapat melakukan tugas panggilannya dengan baik. Mereka yang punya wewenang untuk mengatur, menyelenggarakan pemerintahan ini, dapat mengatur penyelenggaraan pemerintahan ini dengan baik. Pada akhirnya Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang menyempurnakan syafaat kami. Karena itulah kami menyambung doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan kita. Sebagai ayat pembimbing dalam persembahan ini diambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25, yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi berkelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sementara kita mempersembahkan persembahan kita, mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Haruslah mengucap syukur.
Sidang jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberi berkat dan anugerah dalam kehidupan kami. Di kebaktian Minggu pagi hari ini, kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ke hadapan Tuhan. Kami merasakan apa yang dapat kami kumpulkan ini, itu semua datangnya daripada Tuhan. Untuk itu kami persembahkan kembali di hadapan-Mu. Seberapapun yang dapat kami persembahkan, kiranya Tuhan sudi menerimanya dan menyucikannya. Biarlah melalui persembahan ini dapat mendukung pelayanan Tuhan di jemaat-Mu di tempat ini dan dapat membantu sesama kami yang membutuhkannya. Tuhan kiranya memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapak Ibu majelis yang mengelolanya. Untuk itu ya Tuhan, kami tetap meminta Tuhan menyertai kami di hari-hari yang mendatang dalam setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Biarlah itu kami dapat syukuri dan kami dapat bersyukur dan kami juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa syukur kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Sekarang marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya,
Bapak Ibu, sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibadah kita pada minggu pagi ini sudah selesai sampai di sini. Saya menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.